Itu tuh kita sebenarnya lebih ke kayak mau bikinnya satu ekosistem gitu sih gitu. Jadi kayak kita nggak cuma hanya punya media doang, tapi kita ke depannya tuh mau ada punya lapangan sendiri. Lapangan sendiri. Gila nggak? Berapa lama ini GoZone, Kak? Sudah berapa lama ya? Sudah 5 5 bulan. Oh, 5 bulan? Seriously? Kok bisa 5 bulan langsung buat acara yang Gede gede di banget SCBD loh. lagi ya. SCBD Iya lagi. dong. 5 bulan seriusan. 5 bulan beneran. Hai teman-teman, dengan aku Liana Piliang Dan aku Mila Ramadhani. dan salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Halo. Kak Arini Astari. Hari ini dari mana nih? Dari rumah. Dari rumah. boleh. Oke teman-teman, kembali lagi kita di episode keempat, kasih tahu yang membahas seputar bisnis Dan juga karir profesional di Di berbagai industri. industri di Indonesia. Indonesia. Nah kali ini kita membahas sedikit tentang olahraga dong. Suka Bisnis olahraga nggak? olahraga. Iya jelas. Oh. Suka olahraga nggak? Aku suka banget. Kakak suka? Wah, pastilah. Kalau Liana? Nggak diragukan. Suka. Kenapa kayak gitu? Aku suka. Aku suka banget. Karena aku setahun ini tuh udah kayak, aduh nggak jarang banget olahraga, jarang banget gila kak. Yang biasanya nge-gym, renang, basket, sepedaan sekarang udah berhenti total. Gak apa-apa, nanti kita mulai bareng lagi. Ada yang ngajakin nih. Golf, Oke. golf. Iya dong, jelas golf lah. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu narasumber dari GoZone. GoZone. Kemarin aku sempat datang loh di acaranya. Yang Oktober itu ya? CBD ya? Iya. Keren banget kan acaranya? Gila, keren Aku datang pakai banget. kacamata. Oh iya. Tahu nggak dia datangnya gimana? Bawa mobil, pakai payung, sarung tangan. Aku Luar lepasin, biasa. aku lepasin payungnya dia lari. Iya. Paling anti matahari ya, say. Kemarin tuh kita ke ininya ya, di golfnya itu. Golf. Oh, di golfnya itu, I see. Menang nggak? Itu kan ada hadiahnya loh. Kita masih Kita coba pemula. ini aja kemarin. Apa coba-coba ini. Coba-coba Keren aja. banget sih, keren Kayaknya banget. besok-besok kalau ada lagi kita boleh lah ya yang lombanya ya. Kali Lomba aja nggak di menang. Oke, kakak ini aku mau nanya nih tentang basicnya emang atlet atau bagaimana nih? Kok bisa bikin GoZone Sports. GoZone Sport ini? Oke, jadi kalau tanya basicnya Iya. mungkin udah kelihatan ya dari tampilannya juga nggak ada tuh atlet-atletnya. Kirain model gak? Model. Enggak. Enggak. Jadi basicnya sih emang bukan atlet sih. Cuma emang sekarang lagi suka banget sama sports kayak gitu. Terus pas banget ketemu sama Izan, foundernya GoZone ini. Nah, terus kita akhirnya barengan sama Izan untuk bikin GoSport ini lebih luas lagi lah, lebih besar lagi kayak gitu. Inspirasinya dari mana? Kok bisa loh? Banyak loh anak muda sekarang tuh kayak nggak kepikiran sampai bikin langsung gitu. Kayaknya sebenarnya kalau anak muda mau bikin langsung mungkin banyak ya, cuma nggak tereksekusi aja kayak gitu. banyak. Iya bener nggak sih, kayak banyak banget kan Idenya orang-orang banyak, tapi ya nggak ada ide-idenya eksekusi. banyak kayak gitu-gitunya. Terus kan buktinya juga sekarang tuh banyak banget komunitas-komunitas kan yang Banyak. lahir Betul. gitu. Nah makanya tuh si partnerku ini, founder GoZone ini, Izan, nah dia tuh pengen nih nyatuin community untuk ngebikin komunitas atau wadah yang lebih reguler lah gitu. Selalu ada acara terus, selalu ada supportnya dan macem-macemnya kayak gitu. Kreatif sekali ya, Say. Oke. Kak, kira-kira nih ini tuh bisnis awal kakak atau sebelumnya ada bisnis lain nih? Aku sendiri ada sih, karena aku memang setara founder juga kayak gitu. Jadi di GoZone ini aku bantuin Izan
untuk basically di operation sama ya? juga di teknologinya juga gitu. Karena Guzon sendiri tuh nanti nggak akan terbatas dari acara kemarin aja. Jadi kita bener kan. Jadi kayak tahun depan nih kita bakal punya banyak banget acara guys. Itu boleh spill nggak? Stay tune. Nggak boleh. Boleh spill. Oke lirik kita ngomong. Kirain gitu. Nggak boleh karena kalian harus follow dulu Instagram. Apa tuh Instagramnya? Boleh Apa dong. Instagramnya? Nanti ada di sini ya. Di sini Bisa langsung di follow. Oke, kakak, ini tantangan buat bisnis Gozon ini apa sih? Tantangannya tuh di awalnya apa? Pas awal-awal membangun Tantangan Gozon ya? itu lah. Iya, pasti ada tantangan. Pastinya ada sih, cuma karena memang di Guzon itu tuh kita semuanya tuh pecinta olahraga ya. Oke. Jadi rasanya sih tidak ada tantangan gitu kan. Karena kita kayak seneng banget nih ketemu sama community, ngobrol-ngobrol sama mereka, tahu juga pain point mereka apa dan lain-lain. Jadinya ya rasanya itu mah memotivasi kita sih untuk gedein Guzonnya lagi. Ini yang disebut hobi jadi cuan. Betul Iya ya? nggak sih? Jadi nggak Bener. merasa terbebanin, nggak ada rasa-rasanya tantangan, happy. Nah ini tuh kalau kita pengen buat bisnis tuh ya kalau bisa yang seperti ini gitu. Kalau mention aku kata Pak Najib Wahab itu kalau mau buka bisnis yang cepat, mudah menghasilkan. Waduh. Betul kan? Cepat, mudah menghasilkan. Jadi berarti nih Kak Arini, kalau apa namanya kita mau cuan itu di industri olahraga itu berarti nggak harus jadi atlet gitu ya? Enggak sih, malah sebenarnya dari kolaborasi ya. Kalau dari Guzon sendiri tuh kita banyaknya malah kolaborasi. Kita kolaborasinya banyak banget sama komunitas, sama atlet-atlet juga atau mantan atlet gitu. Terus kita sama lapangan-lapangan. Brand-brand juga. Nah itu tuh jadi kita sama-sama membuka pintu kolaborasi dan ujung-ujungnya nanti cuan will come lah eventually gitu. Luar biasa. Kakak, BTW ini di Gozon ini olahraganya tuh ada apa aja sih jenisnya gitu? Kamu mau apa? Banyak kita semuanya ada, ya nggak sih? Lo mau apa, gue ada. Bener nggak sih? Bener banget. Tapi yang paling menonjol di Gozon ini apa? Sekarang sih kita tuh lagi banyaknya di soccer, mini soccer, mini terus soccer. udah gitu kita ada juga dari basketball juga, terus ada tenis. Basically ya yang rame-rame lah gitu. Jadi kayak karena kan tadi kita balik lagi ya, kita ke community base banget. Jadi komunitas apa yang lagi rame ya itu pastinya kita akan support. Sudah berapa lama ini Gozon, Kak? Sudah berapa lama ya? Sudah 5 bulan. Oh, 5 bulan? Seriously? Kok bisa 5 bulan langsung buat acara yang gede di banget SCBD loh. lagi ya. SCBD Iya lagi. dong. 5 bulan seriusan. 5 bulan beneran. Wes, speechless. Keren banget, Masya Allah. Oke, untuk ini kan udah selama 5 bulan berjalan nih Kak. Untuk range usianya tuh ada nggak sih yang bergabung di Gozon? Apa ya nih? Kalau mau ikut acaranya gitu. Yes. Kalau acaranya sih sebenarnya nanti kita ya benar-benar event base ya. Jadi kalau kayak kemarin gitu, kayaknya sih mostly di remaja lah ya, remaja ke dewasa kayak gitu-gitunya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau besok-besok kita mau bikin buat kids yang lucu-lucuan gitu kan, gitu. Nah itu nggak menutup kemungkinan juga kayak gitu. Itu harus diadakan. Iya, yang kids ya, for kids. Iya dong. Jadi bedanya Guzon Sport ini sama media olahraga lainnya apa sih? Kalau di Guzon itu tuh kita sebenarnya lebih ke kayak mau bikinnya satu ekosistem gitu sih gitu. Jadi kayak kita nggak cuma hanya punya media doang, tapi kita ke depannya tuh mau ada punya lapangan sendiri. Lapangan sendiri. Gila nggak Lapangan tuh? apa nih? Tenis? Lapangan banyak deh gitu. Nanti kita tunggu ya. Aduh, kayaknya nggak bisa di-spill Kayak terus ya di gini, sini. ini tuh namanya kode biar besoknya diundang lagi. Bener. Atau Betul harus sih. ini follow dulu Instagramnya. Follow dulu Instagramnya, Iya, di stalking-stalkingnya, ntar kita undang lagi kalau ada acara berikutnya. Betul. Ya nggak, hari ini. Betul. Bahkan nanti bikin event di lapangannya ya. Bener Kita kan sih? kayaknya bisa nih diundang jadi media partner. Tuh. Lumayan kan. Oke Kak, kita bisa lihat ini lumayan lagi tren ya menggabungkan olahraga dan hiburan karena banyak artis juga pada ikutan, khususnya di media olahraga ya untuk mendapatkan keuntungan dari media itu apa aja sih?
apa ajanya tuh sebenarnya lebih ke awareness ya. Jadi kayak kan kita butuh dulu nih untuk teman-teman media publikasiin acara ini dan lain-lainnya. Nah terus itu basically ya kenapa kita butuh media pastinya ya. Betul. Dan nggak cuma dari pre-event, post-event juga kita pasti butuh juga karena kan buat tahu nih acaranya berlangsungnya sangat baik gitu kan kayak kemarin dan lain-lainnya lah gitu. Jadi makanya itu kita butuh medianya di situ sih. Dan juga di Guzon sendiri kan kita selalu ada live. Kayak kemarin kita tuh baru banget bikin coaching klinik di Bulungan itu sama coach Ratu Randang, kayak gitu. Jadi itu pun kita ada live-nya juga tuh langsung gitu. Dan itu juga sama community. Jadi kita nggak ngerjain sendiri, kita kolaborasi sama komunitas tenis kui. Tapi Kak, aku lihat tuh tadi tenis kui. Tapi Kak, ini aku yang penasarannya ini loh, gimana cara Gozan membangun relasi dengan komunitas gitu. Itu masih baru banget nih. Orang-orangnya juga belum tentu semuanya tuh banyak bergabung di beberapa komunitas kan. Ya mungkin karena salah satunya timnya Guzon sendiri itu adalah tim yang memang suka olahraga. Jadi kan kita emang udah dari jadi anak komunitas tuh. Jadi ya basically ya teman ke teman aja sih gitu untuk ini ya. Iya, untuk apa namanya? Iya, kayak gitu ya. Membangun relasi relasinya. Dan basically juga komunitas di kita tuh sangat-sangat welcome juga gitu. Emang komunitas apa aja? Boleh dong spill. Waduh, gimana ya? Banyak banget nih ya yang kira-kira ini mungkin harus di kayak di sini nih semuanya nih. Kalau yang ini deh, yang paling apa menonjol, ya, gitu, yang famous, yang famous banget. Yang famous ya, mungkin yang paling yang terakhir kemarin itu aja kali ya, tenisku itu. Tenisku ya, boleh sih. Oh, aku suka tenis soalnya. Oh, kita main bareng sih. Aku nggak diajak. Kita main bareng sih kalau gitu. Aku mau ngapain ya? Fine, aku nanti diajakin main ini aja golf. Waduh, aku nggak bisa main golf. Ya udah gue sendiri aja. Kak, ini sudah pernah kolaborasi dengan komunitas apa aja? Tenisku tadi. Ya, selanjutnya? Selanjutnya itu sebenarnya kita lagi buka proposal aja. Jadi Guzon ini iya, jadi kita tuh lagi buka proposal buat teman-teman komunitas yang mau ngadain event. Itu bisa kirim aja ke sini, ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi. Lupa ya, editor. Kayaknya bakal cuan. Banyak nih editing. Kayaknya bakal cuan nih, say. Boleh lah ya. Gini, jadi proposal itu basically jadi teman-teman komunitas tuh mau bikin acara apa aja. Nah itu nanti kita bisa support gitu. Sebagai medianya ya. Sebagai medianya, sebagai event IO-nya juga itu bisa kayak gitu. Bisa semuanya. Kita punya rencana olahraga nggak sih kita buat acara? Nah bisa banget tuh kalau tadi suka golf ya. Kita ini kita kan soccer kan? Iya, kita kan di HIPMI nih, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kita ada bagian olahraganya juga. Boleh kali. Nah, boleh banget. Ada bidang olahraga sih. Ya, tinggal kirim tadi ke sini. Berarti kita bisa kolaborasi. Bisa. Memang kalau bisnis ini sekali duduk langsung dapat ide gitu, dapat bisnis baru lumayan lah ya gitu. Oke. Nah, ini dari Mbak Arini nih punya tips nggak sih buat teman-teman komunitas olahraga supaya bisa bertahan dan dapat dukungan dari stakeholder di industri olahraga ini? Tipsnya sih basically do what you love pertama kalinya, paling basi ya. Tapi it is true ya, karena maksudnya ketika kita lagi baru bikin komunitas awal-awal, itu kan nggak semuanya tuh komit ya. Maksudnya kayak misalnya nih let's say tenis ya. Tenis kan misalnya kita maunya tuh sekali sesi ada 4 orang. Nah, bisa jadi kan nggak datang semua tuh 4-4-nya. Bisa jadi kamu cuma berdua doang dan lain-lain. Bisa jadi you boncos lah gitu ibaratnya. Tapi kan kalau di satu sisi karena kita memang suka tenisnya, ya nggak apa-apa kita boncos, tetap kita dapat kok main tenisnya gitu kan. Have fun-nya tetap dapat. Jadi basically itu sih untuk kalau kamu bangun komunitas pasti harus yang disesuaikan sama yang passion kamu tuh di mana olahraganya. Nah habis itu bakalan datang kok dengan sendirinya juga gitu orang-orang lain yang mau ikutan. Yang mau gabung ya, yang mau gabung juga kayak gitu. Tapi nih ya Kak, kan di luar sana banyak yang buat bisnis serupa dengan Gozon gitu ya, pasti kan gitu. Apa sih yang membuat Gozon ini beda dari yang lain? Kita tuh
nggak cuma community gitu, kita nggak cuma media olahraga, kita bikin bikin ekosistem gitu ke depannya. Jadi kayak kita pun juga ada, yang tadi kan ada lapangan, ada juga medianya kita ada punya gitu, IO-nya juga. Terus kita juga ke depannya itu akan bikin mobile apps juga untuk yes. Jadi kayak mobile apps itu tuh nanti untuk yang bikin engagementnya makin tinggi antar klub atau antar komunitas ya? Kayak gitu. In the next. Oh itu bagiannya Mbak Arini kayaknya tadi kan, bantu-bantu teknologi. Oh iya benar ya. Benar. Tadi aku dengar kan operasional teknologi. Iya benar kayak gitu. Berarti besok-besok kalau ada event-event nasional untuk olahraga bisa langsung ke GoZone. Bisa banget. Ya, kita pasti bakal support juga ya di media, kasih taunya juga gitu. Kak, yang kakak tahu nih pemerintah kan ada support apa aja sih ke industri olahraga ini Kak? Pemerintah banyak sih supportnya. Di GoZone juga? Yes, betul. Makanya kan kemarin juga waktu di acara SCBD kemarin, kita juga banyak dapet bantuan ya. Dari kayak gitu. Pemda? Dari kementerian dari gitu. Kementerian langsung. Wow. Dari kementerian. GoZone baru 5 bulan langsung ke kementerian. Hebat nggak tuh? Yang punya siapa coba? Siapa? Spill dong, mana sih? Ada nggak sih? Orangnya datang nggak? Datang sih. Kok nggak mau nongol ya? Spill, kita spill nanti. Kayaknya networkingnya kuat banget ya Liana ya. Luar biasa. Itulah kalau kita banyak relasi ya, apapun menjadi mudah semua. Betul. Makanya kalau menjadi seorang pembisnis itu relasi itu sangat penting. Penting sekali. Iya, benar nggak? Betul banget. Benar. Number one is networking. Oke, paling benar. Nah, strategi dan program apa aja nih Kak yang lagi disusun buat 2024? Strategi dan programnya. Biar dilirik nih sama yang lain. Oke. Strategi yang pertama mungkin yang bisa diumumin secara terbuka. Diumumin sekali lagi. Pengumuman. Jadi secara terbuka yang tadi ya. Jadi kita membuka untuk teman-teman komunitas untuk yang mau bikin event dan lain-lain itu boleh langsung hubungin ke kita aja. Jadi kita buka dari eventnya diadakan ya di Q2 sampai Q4 tahun depan lah ya, 2024. Terus itu yang pertama yang buat komunitas. Terus yang kedua adalah kita mau punya lapangan yang tadi. Kak, boleh spill nggak lapangannya di mana? Boleh spill nggak, Bos? Kasih tahu nggak? Nggak boleh katanya. Nanti dikasih tahu ya, berarti melalui Instagramnya. Ya nanti boleh di intip-intip ya. Oke, kayak di Instagramnya. Di Instagramnya. Makanya kalau mau tahu, kita kasih tahu nih caranya follow di sini. Betul. Oke, kayak gitu. Sama yang terakhir ya tadi kita ada mobile apps-nya juga untuk meningkatkan engagement-nya antar komunitas juga kayak gitu. Berarti ada 3 tadi ya. Kak, nih buat anak muda ini kan kita berbicara seputar bisnis ya. Banyak anak muda di sana, di luar sana yang hobi main game gitu. Itu kan termasuk olahraga kayak ada beberapa game yang udah termasuk ke sport juga ya Kak? E-sport. Nah, biar itu bisa menjadi yang bermanfaat masuk ke dunia bisnis, ada nggak sih saran buat teman-teman kita gitu biar nggak menjadi sia-sia nih hobinya gitu? Ya hanya main games doang. Nggak hanya main games doang, ayo kita coba masuk ke bisnis gimana gitu. Sebenarnya kalau mau cara nggak termudah juga sih, tapi cara yang mungkin banyak orang yang lihat adalah lihat aja Just No Limit. Dia kan juga gamer ya. Iya. Kan Just No Limit dan dia a very successful gamer yang juga YouTuber juga kan, dan banyak duitnya. I think lebih ke YouTube-nya sih, kayak gitu kan. Jadi kayak sebenarnya sih buat sekarang mau bikin bisnis atau mau cari uang ya intinya tuh bisa aja sih apa aja gitu, apa asal saja. emang difokusin gitu, difokusin dan apa ya? Dipamerin gitu, pamerin quote unquote ya, maksudnya makanya tuh kayak gitu dipamerin gitu, jadi supaya kita dapet exposure dapat exposure-nya, manfaatnya. Kak, ini kan sekarang kita lagi di Cafe Traders Club nih. Ini salah satu cafe pemiliknya itu punya bisnis trading juga, ada cafe juga, dan cafe ini kita bisa belajar tentang trading di sini langsung diajarin sama pemiliknya. Wih, keren banget kan? Gila. Jadi buat teman-teman kalau mau ke sini pengen belajar trading, cocok nih di Traders Club. Dan kita mau cobain menu-menu ya, menu-menu yang ada di sini. Gue pengen pamer, Masya Allah. Mau aku sulain, kita mau cobain. Kalau yang ini namanya cinnamon roll ya. Kak, ini cobain dong. ya?
Wah curang nih. Ini namanya susah. Pen out coklat. Oke, namanya itu ya, nggak apa-apa. Nanti Cobain, kita cobain. tulis namanya, kita cobain dulu. Aku minum aja nih. Oke, di sini tuh kalau minumannya tuh yang best sellers banget itu Sakura latte. iya. Oh, Sakura. Nanti mungkin bisa dipesan kali ya. Ala-ala Buat ini Mbak loh, Rini ya, ala-ala Korea gitu. Iya. Korea nggak sih kalau Sakura? Jepang sih sebenarnya. Cuma nggak apa-apa. Mereka deketan kok. Oh, Mereka deketan kok. Iya. Manusia itu ada salahnya. Nggak ada yang sempurna. Boleh. Itu kopi ya. Ini kopi. Kalau mau buat teh bisa buat sendiri di rumah. Sakuranya ntar dikirim lewat marketplace. Kita cobain bismillahirrahmanirrahim. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget. Ya Allah, Masya Allah. Gimana? Ini tuh kalau di luar sana tuh harganya mahal banget loh. Dan di sini tuh worth it. Rasanya endulita. Endul, serendul, tak kendul. Wede. Jadi kalau Mbak Rini kesebutkan selain di Gozon ya apa nih? Ya, aku kan startup founder tadi juga, jadi aku punya startup sendiri juga sih. Oh iya? Apa itu? Apa itu? Spill, nggak boleh lagi. Dadah. Oh ini Ya. apa? Saya bukan jualan tote bag-nya guys. Oh iya, Vinflo ya. Ini tadi kan ini ya, apa namanya? Aku lihat boleh nggak sih? Boleh. Apa ini? Ini dalamnya ini hair dryer ya. Oke, Berarti mereknya ya? Iya, benar. Jadi Vinflo ini apa nih? Coba ceritain. Jadi Vinflo ini adalah aduh jadi lupa tadi gara-gara di briefnya tentang olahraga. Bukan. Jadi Vinflo ini tuh kita bikinin laporan keuangan sama perpajakan buat small medium businesses kayak gitu. Berarti kalau mau buat bisnis para UMKM-nya. Iya, benar. ya. Karena kan biasanya kalau UMKM itu mereka laporan keuangannya suka berantakan. bener Betul. nggak? Belum digital, Betul. masih manual. Betul ya? Betul. Jadi solusinya bukan? Ya, solusinya adalah ke Vinflo. kasih tahu. Gue tahu. Iya dong, gue tahu gitu. Jadi Mbak Rini kalau mobile apps dari Gozon ini isinya apa aja sih? Isinya tuh pertama kalian bisa booking lapangan. Oke. Ya gitu. Jadi kayak apalagi lapangan-lapangan yang khusus kita miliki. buat ya dari Gozon. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang punya lapangan nanti join juga ya, masuk ke Gozon Apps-nya juga gitu. Keren sih. Nah itu, tapi yang pertama sih pasti kita startnya dari lapangan kita dulu. Jadi kalau teman-teman mau booking lapangan, itu bisa dari mobile apps-nya. Iya. Terus yang kedua itu buat teman-teman komunitas yang mau bikin-bikin acara. Nah, bisa juga tuh bikin di situ. Jadi daripada kayak tadi tuh misalnya kan beberapa teman-teman kan yang bingung nih mau main sama siapa gitu kan. Saya mau main tenis kan nggak mungkin main tenis sendiri nggak sih? Yang banget tuh. nggak ada temen jadi nggak main lagi kan. Nah itu jadi bisa nih buka nanti ke aplikasinya Gozon, terus deh gitu ya cari aja event-event yang deket-deket di rumah kalian tuh apa aja gitu. Jadi ada di mobile itu ya, mobile apps itu Ada ya? di mobile apps-nya nanti, jadi ada aktivitasnya juga kayak gitu. Nah itu bakalan di host sama komunitas-komunitas. Oh berarti komunitas-komunitas olahraga itu sudah bergabung di websnya Di Gozon. aplikasi itu ya. Berarti kalau misalnya aku pengen olahraga, ada pilihannya apa aja? Betul, ada pilihannya nanti. Inovasi Jadi saya mau sekali. tenis nih, mau tenis di mana? Mau di Kuningan gitu. Jam Ada berapa? temennya. Cari aja di sana. Keren banget. Berarti aku Idenya itu dari mana ya? kok bisa? Idenya dari itu. Bos saya hebat memang. Luar biasa. Ini kita harus ketemu sama bosnya juga ini. Ngumpet kayaknya. Ngumpet, aduh. Takut nih berbagi informasi-informasi tentang ide-idenya. Aduh, harus kita spill ini, Masya Allah. Oh iya, berarti kalau misalnya aku pengen olahraga, aku bisa langsung cari tempat terdekat. Berarti kita nggak sendiri lagi dong sekarang. Buat cewek-cewek yang jomblo atau cowok yang jomblo, Wah, itu juga bisa. cari Kesempatan gak sih? Kesempatan. jangan cari aplikasi cari jodoh, di Betul. olahraga Di dong. Gozon. Berarti Gozon udah ada dong. sekarang ya? Apa lagi di develop? Lagi di develop. Jadi 2024 di gitu 2024 nanti. Jadi stay tune guys. Berarti kalau udah ada kabarin aku ya Kak, aku langsung Cari-cari. cari.
langsung aku pilih olahraga yang terdekat yang kira-kira gimana. Nah, terus ada juga, kita juga ada kayak leaderboard gitu buat komunitas. Apa sama itu? buat sendirinya juga. Jadi kan kalau kita main nih, kalau misalnya kita nggak ada nggak ada kayak peringkat gitu kan mungkin nggak termotivasi nih. Nah nanti jadi bisa kamu tuh dapat peringkatnya gitu, kayak lo tuh juara 1 nih gitu untuk main tenis di Jakarta Selatan. Itu nanti ada gitu ya? Gitu. Ada di situnya. Yang gitu. nilai siapa? Yang lain nanti semakin banyak kamu ikut aktivitas, semakin kamu ikut aktivitas kayak gitu-gitunya. Nah itu juga bakalan kita akan sambung-sambungin juga sama Web3-nya juga gitu. Jadi kalau pernah dengar tentang kayak NFT kayak gitu-gitunya kan dapat kayak award tuh, badge gitu-gitu kan. Nah itu juga kamu akan dapat badge-nya kalau kamu tuh yang peringkat 1, 2, 3 yang gitu. terbaik lah ya. Betul. Jadi selebnya Gozon dong. Iya bisa banget loh. Iya kan? Berarti kalau lu pengen jadi famous di bidang olahraga, download Gozon. Apa namanya Gozon? Gozon. Mobile sport. Apa? Gozon. Oh belum ya, belum disuruh. Gak boleh. Tidak bisa di-spill. Oh iya Kak, aku mau nanya ini, 2024 IDMA itu kan Indonesia Emas tuh. 2045. Kira-kira relate gak sih sama Gozon? Wah relate banget dong. Kan Kenapa tuh? Kenapa? karena 2045 itu kan kita bonus demografi ya kan, ya nggak? That's right. Dengan adanya Gozon itu tuh kita membikin orang-orang itu hidup sehat, ya nggak? Oke. Jadi kita nggak cuma dapet orang-orang banyak, tapi juga orang-orang yang sehat. Masya Allah. Oke, harapannya untuk Gozon 5 tahun ke depan? Kalau untuk Gozonnya mungkin oke lah, maksudnya ya udah lah ya gitu harapnya. Tapi aku lebih harapnya temen-temen nih semuanya kayak kamu juga yang udah jarang olahraga nanti dengan ada Gozon makin rajin olahraganya gitu ya nggak sih? Udah kebayang sih. Kebayang. Kalau aku juga lebih rajin. Lebih rajin lagi. Nanti kita ketemu lagi di event olahraga. Itu event olahraganya diadakan kalau yang apanya setahun sekali atau bagaimana? Event olahraga kita bakalan rutin sih, apalagi kalau yang sama komunitas ya bisa jadi sebulan sekali, bisa jadi per quarter gitu. Jadi kayak kita bakal yang sama komunitas bakal rutin, tapi untuk yang go olahraganya sendiri kayak kemarin mungkin 1 tahun sekali. Go olahraga itu ya, kemarin di SCBD. Betul, kayak gitu. Misalnya aku punya acara organisasi di salah satu organisasi kan ada olahraga golfnya juga gitu. Kita pasti ngajak beberapa organisasi yang lainnya. Nah berarti Gozon bisa ngebantu kita untuk bagian apa aja tuh kira-kira? Bagian kamu maunya apa? Exposure-nya jelas. Ya, kita bisa bantuin semuanya. Kita full service. Bikin eventnya juga bisa. Bisa. Full service. Bisa, kita sampai kayak nyariin sponsornya juga nanti kayak gitu. Boleh? Emang boleh? Emang boleh? Tum, boleh Tum. Kita undang Gozon nih. Ada yang sponsor. Ada yang cariin, Iya, ada yang cariin, lumayan. Ada yang cariin. Masya Allah, berarti Gozon ini menjadi kita bisa kolaborasi ya di HIPMI sama Gozon. Benar, berarti Gozon ini adalah suatu yang bermanfaat, inovasi sekali untuk kedepannya. Gozon ini kita harapkan bisa membantu teman-teman yang pengen membuat event-event olahraga, misalnya ada organisasi-organisasi yang butuh nih IO untuk di bidang olahraga yang udah spesialis banget. Nah ini Gozon sangat membantu dan Gozon adalah solusinya. Gue cocok kan jadi marketingnya, boleh lah direkrut. Oke Kak Arini, boleh dong closing statementnya apa nih? Oke, jadi tadi kan kita udah ngomongin banyak hal ya, dari olahraga, dari anak muda, komunitas, event 2045, Indonesia 2045 gitu. Nah, jadi mungkin dari aku adalah memberikan pilihan nih ke teman-teman yang nonton ya di rumah gitu di tahun 2045 ini. Indonesia Emas Di Indonesia Emas ini, apalagi masih kecil berarti ya, mungkin masih muda banget nih. Berarti mungkin untuk anak kalian. Aduh, panjang ya closing statementnya. Dari Gen Alpha. Dari Get Alpha. Nah itu mungkin apakah kalian pengen menjadi anak muda yang juara? Juara tuh as in kayak sehat jiwa dan raga, atau kalian mau jadi anak muda yang mager kayak gitu? Minimal gue gak mager sih, aman lah. Enggak kan kamu produktif. Iya, minimal aku sekarang nih produktif loh. Sehat. Kita nanti di 20 tahun ke depan tuh pasti sehat. Iya, sehat. Karena Gozon. Memang Gozon
nomor 1. Aduh. Oke, Kak Arini makasih banyak udah nyempetin waktunya. Terima kasih. Udah datang ke Traders Club, udah mau gabung di podcast Kasih Tahu Official. Nah, teman-teman jangan lupa, Kak, boleh dong ajak teman-temannya follow, subscribe YouTube kita. Teman-teman jangan lupa buat follow, like, and subscribe ke YouTube channelnya Kasih Tahu Official. Dan follow Instagramnya juga. Jangan lupa juga follow Instagram Gozon. Follow Instagram Traders Club. Apa lagi? Itu aja. Thank you. Makasih.